warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan mata kuliah Biomekanika Olahraga. Hari ini kita akan membahas mengenai tuas kelas 2. Tuas kelas 2 adalah tuas yang memiliki terkadang dinyatakan efisien dan terkadang dinyatakan tidak efisien. Kenapa? Karena tuas kelas 2 memiliki beban yang ada di tengah. Nah, ini yang menyebabkan tuas itu menjadi terkadang efisien ataupun tidak, tergantung dari letak porosnya ada di sebelah mana. Mari kita bahas tuas kelas 2. Kalau kita buatkan garis, kita akan membahas mengenai tuas kelas 2 ya. Kemudian di sini ada garis tengahnya adalah B atau untuk beban, garis samping kanannya ada P untuk poros, dan garis samping kirinya ada K untuk kekuatan. Jarak dari P ke B itu adalah 5. Jarak dari K ke B itu adalah 5. Sedangkan diketahui B-nya adalah 150. Maka yang ditanya adalah berapakah K-nya? Nah, kemudian kalau kita masukkan ke rumus, K sama dengan B atau beban dikali dengan lengan beban dibagi dengan lengan kekuatan. Maka sama dengan 150 dikali 5 dibagi dengan 10. Ini kalau misalkan dibagi 10-nya ke 150, maka 0 dicoret dengan 0. Kemudian 15 kali 5, berapakah hasilnya? Ya, kalau misalkan dilihat itu adalah 75. Nah, kalau kekuatan ini satuannya adalah Newton, ya, kekuatannya. Jadi, kekuatan yang didapat adalah 75 Newton. Nah, kenapa LK-nya itu adalah 10? Kalau kita lihat di sini, jarak dari beban menuju poros itu adalah 5. Nah, LB adalah jarak dari beban menuju poros. Sedangkan di sini ada K menuju B itu adalah 5. Kalau LK adalah jarak dari kekuatan menuju poros, maka jumlahnya ditambah 5 ditambah 5 jarak dari K menuju P, maka LK-nya adalah 10. Jadi kenapa di situ LK-nya 10? Karena jarak dari K menuju poros, jarak dari kekuatan menuju poros itu adalah 10. Jadi ditambahkan mulai dari jarak B menuju K menuju B itu 5, kemudian jarak dari B menuju P itu 5, maka ditambahkan menjadi 5 ditambah 5 maka menjadi 10. Nah, kemudian di sini teman-teman ketika ingin membuat jawaban dari soal tuas, jangan lupa ditulis mulai dari diketahui apa saja, kemudian ditanyakan apa saja. Nah, ini biasanya bentuk ditanyakannya itu saya biasanya kalau di dalam tuas itu membuat 3. Apakah B-nya, apakah kekuatannya yang ditanya, ataukah bebannya yang ditanya. Kemudian setelah itu keuntungan mekanisnya itu seperti apa ya, kemudian tuas kelas berapa. Nah, kita lihat. Kalau K tadi kita sudah bahas ya, K rumusnya sama dengan beban dikali dengan lengan beban dibagi dengan lengan kekuatan, maka hasilnya adalah tadi 150 dikali dengan 5 dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 75 Newton. Nah, sekarang kita akan bahas untuk keuntungan mekanis. Nah, KM adalah keuntungan mekanis. Rumus dari KM adalah beban dibagi dengan kekuatan, ya. Rumusnya dari keuntungan mekanis adalah beban dibagi dengan kekuatan, atau lengan kekuatan dibagi dengan lengan beban. Jadi sebelum kalian menentukan yang dicari kekuatan ataupun beban, pastinya kalian bisa menentukan keuntungan mekanisnya terlebih dahulu, karena kalian bisa menentukan LK atau LB-nya dulu. Nah, ini hasilnya akan sama antara rumus B dibagi dengan K ataupun LK dibagi dengan LB. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk keuntungan mekanis, apakah betul hasilnya 5? Coba kalian lihat dan pahami. Hasilnya salah ya, harusnya itu hasilnya 10 dibagi dengan 5 sama dengan 2, 150 dibagi dengan 75 sama dengan 2. Jadi mohon maaf saya nulis di situ salah, tapi hasilnya sama gitu ya, antara
beban dibagi dengan kekuatan, dan lengan kekuatan dibagi dengan lengan beban. Itu hasilnya sama. Ketika berbeda berarti ada yang salah dari salah satu yang kalian hitung. Kemudian, untuk menentukan tuas kelas, kalian cukup melihat apa yang ada di tengah dari garis tuas. Kalau misalkan kemarin tuas kelas 1 yang di tengah ada poros, maka itu adalah ciri khas dari tuas kelas 1. Mau kekuatannya di depan ataupun kekuatannya di belakang, yang penting porosnya ada di tengah, itu menyatakan bahwa tuas kelas 1. Nah, untuk tuas kelas 2, kalian cukup melihat apa yang ada di tengah. Kalau kelas 2, yang ada di tengah adalah bebannya. Atau B. Mau porosnya ada di depan ataupun di belakang, yang penting B ya. Jadi poin B atau beban yang ada di tengah itu merupakan ciri khas dari tuas kelas 2. Kalian ingat-ingat. Kelas 2 cirinya adalah beban yang selalu ada di tengah. Itu ya. Itu ciri khas dari tuas kelas 2. Mau tadi porosnya depan atau belakang, ataupun kekuatannya baik di depan ataupun di belakang, maka itu tetap yang di tengah beban, maka dikatakan tuas kelas 2. Cukup kalian tulis ketika menuliskan tuas kelas sama dengan ditulis dengan 2 Romawi. Itu menyatakan bahwa ini tuas kelas 2. Nah, di sini saya memberikan latihan soal. Kalian cukup tuliskan di buku masing-masing. Di sini ada kertas atau tuas ya, tuas kelas 2 karena bebannya ada di tengah. Itu ada jarak dari poros ke beban 4, dari beban ke kekuatan itu 6. Kemudian diketahui juga K-nya adalah 40. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah bebannya, kemudian berapakah keuntungan mekanisnya, dan yang terakhir termasuk tuas kelas berapa. Jangan lupa ketika kalian mengerjakan ini sesuai dengan konsep tuas, jadi selalu diawali dengan diketahui, apa saja yang diketahui, kemudian ditanya, baru dijawab. Karena ketika kalian menuliskan itu akan mendapatkan poin tambahan dari setiap yang kalian tulis ya. Jadi biasanya saya buat ini kan poinnya ada 3, kemudian ditambah lagi ketika kalian nulis ditanya, dijawab, diketahui, ditanya, dan dijawab, maka itu akan menambah poin 3 lagi. Maka total adalah 6 poin dalam satu soal. Jadi semakin kalian lengkap memberikan penjelasan, maka semakin bagus pula nilai kalian. Kalaupun nanti salah satu dari nilai, misalkan kan ini ada 3 ya yang harus dicari, kalian salah menghitung bebannya, atau kalian salah menentukan tuas kelas, tuas atau keuntungan mekanis, atau tuas kelas salah satunya, maka itu tidak akan membuat nilai kalian 0, karena ada 3 nilai tambahan lainnya dari diketahui, ditanya, dan dijawab. Maka harapan saya kalian menjawab dengan lengkap. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.